warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Pada hari ini kan malam ini kita berkumpul ya, dikumpulkan untuk membahas tentang 17-an kan. Ya. Adapun untuk agenda rapat pada malam ini kan yang pertama itu pembukaan tentang kita menjelaskan tujuan rapat ini apa. Terus yang kedua untuk pemaparan rencana kegiatan. Rencananya bisa tema, lomba atau waktu dan pelaksanaan. Terus yang ketiga itu panitia. Penentuan panitia itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan juga pembagian tugas koordinator lapangan nanti kan. Nah untuk yang keempat itu anggaran, estimasi biayanya berapa, terus untuk pendanaannya dari mana. Kalau untuk yang kelima itu teknis pelaksanaan nanti, rundown acaranya gimana, penangkapan, publikasinya gimana, keamanan dan kebersihannya nanti. Untuk yang keenam itu nanti keputusan, itu kan kita finalisasi lomba, panitia, anggaran, dan penegasan tugas. Sekali lagi ya, kita ulang. Oke. Untuk yang kedua, kita langsung ke nomor 2 aja ya, karena sudah kita menjelaskan tujuan rapat kita kan untuk acara 17-an. Yang kedua itu rencana kegiatannya. Nah, di sini kan kita akan membahas tentang tema. Nah, untuk tema ini saya punya saran ya untuk di 17-an kita tahun ini kan itu semangat nasionalis kemerdekaan. Karena kan itu untuk menggerakkan para jiwa-jiwa muda kan agar lebih nasionalis dan juga lebih memahami tentang kemerdekaan itu sendiri kan. Nah, yang kedua ini kita jenis lomba. Nah, kira-kira jenis lomba yang relevan untuk di kampung kita ini kira-kira apa? Untuk di kampung kita ya, untuk di kampung kita kan kebetulan kita ini penghasil bambu terbanyak. Ya, betul. Saya sarankan agar ada lomba egrang, balap egrang itu bisa. Oh iya, egrang ya. Dan juga, karena kan kita juga banyak yang bikin egrang juga kan. Iya, Ya, penghasil egrang ya. Boleh itu bagus itu mendukung UMKM kita kan. Iya. Mungkin dari Bapak ada? Kalau dari saya sih lomba tarik tambang boleh. Oh, boleh. Itu kan lebih banyak peserta kan. betul. Nah, peminatnya juga banyak gitu. Kalau tarik tambang. Tahun kemarin kan kita sampai tembus 50 orang itu pesertanya. Betul. Itu sampai banyak yang mau ikut, cuman kan karena kita batasi juga kan kuotanya juga kan. Ya. Itu terbatas juga. Boleh untuk itu boleh. Mungkin dari Bapak? Kalau saya menyarankan adanya joget balon kan. Oh, boleh. Biar ibu-ibu wanita kan bisa ikut berlomba juga. Betul. Kalau joget balon ini kan banyak para wanita kan, kaum ibu-ibu kan. Biasanya ibu-ibu yang suka senam gitu kan. Biar bisa menyalurkan kebiasaan mereka, hobi juga kan. Ya, benar. Itu bagus sih untuk ketiga lomba itu menurut saya bagus. Kira-kira apa masih ada tambahan? Mungkin saya ada tambahan, ini opsi saja jika disetujui. Saya ingin menambahkan lomba drama musikal. Oh, drama musikal. Boleh. Jadi itu kan anggotanya juga cukup banyak untuk anak-anak. Jadi temanya sudah kita tentukan, sudah pastinya kan 17 tentang 17-an kan, tentang Ya, betul, kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka bebas lah, topiknya masih seputar 17-an, tentang semangat, tentang kepahlawanan. Betul. Saya itu menarik untuk anak-anak mudanya. Iya. Biar Seperti lebih itu. mereka lebih tertarik ya kepada nasionalis itu kan bagaimana kan? Ya. Itu kan mungkin anak-anak juga bisa belajar dari dini kan? Ya. Karena untuk menumbuhkan rasa nasionalis itu kan cukup sulit ya. Sekarang ini kan mungkin agak kurang. Ya, itu bagus. Saya setuju itu. Drama musikal karena di tahun kemarin kan belum ada juga kan, baru di tahun ini kan agendanya. Oke. Itu bagus. Berarti kita sudah punya 4 nih. Berarti yang pertama itu tadi lomba egrang ya. Lomba egrang itu bagus. Yang kedua tarik tambang. Ya. Terus joget balon tadi kan. Sama yang terakhir itu drama musikal ya. Oke, bagus. Menurut saya mungkin untuk 4 lomba saja sudah cukup ya. Karena kan kita memikirkan juga waktunya juga ya. Nah, ngomong-ngomong soal waktu, kita belum menentukan nih waktu dan tempat pelaksanaan nanti gimana. Kira-kira? Yang jelas untuk waktu saya punya saran, kita adakan setelah
tanggal 17 ya, Hmm. bisa. Pada Oke. hari Sabtu dan Minggu kita ambil 2 hari karena memang mungkin kita bikin agak kompetitif sekali Iya. lagi. Iya betul. Karena banyak juga peminatnya juga kan. Kampung kita kan termasuk yang besar juga kan di Iya. situ. Plus karena tadi itu warga juga weekend, Ya betul. pastinya juga libur. Ya pasti banyak. Anak-anak juga libur Ya sekolah. betul. Jadi lebih fokus juga kan lebih ke Iya. untuk ke acara Jadi kita bisa kan. relevannya lah itu. Iya betul. Benar. Ya. Ya berarti untuk waktunya kita bikin 2 hari ya. Iya. Biar lebih seru kan. Dan juga kan tadi tarik tambang Iya. itu kan banyak itu peminatnya itu kan. Pasti orang-orang juga banyak yang ingin ikut. Jadi kan pasti harus ada babak penyisihannya juga kan. Itu 2 hari, menurut saya 2 hari juga cukup ini 2 hari ya. 2 hari lebih dari cukup harusnya. Saya mikir ininya rundownnya seperti ini. Di hari pertama itu kita adakan lomba yang bersifat fisik seperti Oh, iya. tarik tambang Oke. dan lomba egrang. Oke. Dua hal itu kan berkaitan dengan fisik ya. Iya. Jadi dua kegiatan itu di hari pertamanya, di hari Sabtu. Iya. Kemudian hari Minggunya sekaligus penutupan itu akan diadakan lomba drama musikal dan joget balon. Karena itu kan bersifat fun ya. Iya, Ada musiknya, betul segala kan. macam. Betul. Saya setuju itu karena kalau kan ada hari liburnya juga kan. Iya. Kan mungkin di hari Jumat itu capek-capek kan, di hari Minggu kan pasti semangat gitu kan. Semangat. Ya, betul. Untuk 2 hari ya. Oke, setuju. Nah, kalau untuk waktu kan sudah kita tentukan nih kan untuk 2 hari kan berarti kan. Nah, tempat ini yang kita belum bisa pastikan di mana. Kalau kita menggunakan lapangan dekat puskesmas gimana? Oh, lapangan itu ya. Oh, yang dekat samping rumah Pak Lurah itu kan? Ya. Oke, boleh. Itu kan tanahnya juga datar itu ya? Ya, Tanahnya udah datar dan ada rumpun-rumpunnya. Jadi kan udah lumayan luas juga. iya benar. Kalau lumayan luas ya, apalagi kan kalau tarik tambang itu kan lumayan luas tuh. Belum lagi yang lomba egrang tadi, lomba egrang kan pasti butuh jarak yang lumayan jauh kan? Iya. Oke, boleh. Nanti untuk perizinannya nanti saya bisa uruskan. Oke. Baik, kita lanjutkan ke bagian pembentukan panitia. Oke, panitia ini kan setiap kegiatan pasti ada ketua ya. Baik. Ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Mungkin kalau untuk ketua nanti saya sendiri sebagai ketua karena dari tahun-tahun sebelumnya saya juga sudah lumayan berpengalaman ya Baik. di bidang ini kan cukup paham juga. Paling untuk sekretarisnya paling saya minta ke sediannya Pak Andra ya. Siap. Mungkin dari nanti Bapak bisa memberikan administrasinya gimana ya nanti ya untuk penyusunan acaranya gimana. Nanti bisa Bapak yang mengaturnya. Dan untuk kalau untuk bendahara mungkin saya minta kerjanya Bapak Perdi ya. Oke. Bapak Perdi sebagai bendaharanya. Nanti kalau untuk estimasi biayanya nanti berapa kan kita bisa perkirakan nanti ya. Ya. Bendahara nanti pelaporannya berapa nanti ya. Kita nanti ngomong soal itu. Kita atur dulu berapa estimasinya, baru nanti Pak Perdi mungkin melaporkan kepada Pak Andra kan sebagai sekretaris untuk administrasi, baru nanti melaporkan kepada saya. Baik. Untuk Pak Dimas mungkin lebih ke koordinator lapangan ya. Baik. Koordinator lapangan nanti Bapak yang bisa menghandle di lapangan nanti agar acara kita berjalan dengan kondusif, lancar juga kan sesuai dengan yang kita inginkan. Baik. Paling kita lanjut ke pembahasan anggaran. Oke. Untuk pembahasan anggaran ini kan kegiatan ini kan pasti butuh dana ya. Dana ini kan salah satu aspek paling penting juga kan agar bagaimana kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Betul. Jalan dengan lancar dan semestinya juga. Paling kalau untuk pendanaan, kalau mengingat tahun kemarin ya, tahun kemarin itu kita itu ada yang dari iuran kolektif dari para masyarakat, Ya. ada juga dari sponsor. Kalau untuk pendanaan secara kolektif, mungkin kalau untuk kolektifnya nanti saya bisa sosialisasikan kepada para warga ya, untuk bagaimana untuk penyusunannya nanti kan bisa disusun oleh Pak Andra sebagai sekretaris ya, menyusunkan bagaimana untuk surat nantinya nanti
saya akan sampaikan sosialisasinya di masjid, mungkin di pulang nanti setiap kita pulang sholat kita sampaikan, karena kan ini kan dari warga untuk warga juga. Nanti kan itu pun untuk pembiayaannya nanti kita gunakan untuk membeli peralatan yang kurang, mungkin peralatan yang kurang, ataupun terutama kita untuk reward, hadiah lomba. Hadiah lomba, betul. Hadiah lomba kan harus sesuai ya, agar para warga juga semangat. Ya. Agar para warga juga semangat untuk mengikuti lomba, agar partisipasi masyarakat juga meningkat. Paling untuk kita mencari sponsor. Kalau untuk sponsor, saya punya satu sponsor ya. Kebetulan masih keluarga abang ipar saya. Itu kan beliau punya pabrik kopi. Kopi kan pasti bapak-bapak suka ngopi nih. Ya. Benar. Pasti kan bapak-bapak salah satu orang yang paling suka ngopi kan. Nah, suka ngopi, nanti saya minta sponsor ke mereka untuk mungkin bisa dalam berbentuk minuman atau mungkin pembiayaan ya, mungkin untuk, karena salah satu toko yang lumayan besar juga. Nah, mungkin para bapak-bapak juga tahu ya, kopi nomor 5 itu kan salah satu Itu cukup terkenal ya. Ya, Sering betul. dipakai di warkop-warkop daerah kampung kita ya, juga kan. betul. Itu lumayan enak juga kan. Ya. Saya juga ngasih saran kepada bapak-bapak sekalian untuk acara kita ini, tentunya tadi dari sponsorship dari kayak brand-brand minuman mineral atau brand-brand minuan berenergi seperti itu benar, ya. benar, Kan benar. karena kita kan ada aktivitas fisiknya itu kan. Iya, betul, betul. Dua lomba itu kan. Saya rasa itu cukup cocok Betul kan. untuk mengajukan sponsorship ke mereka. Menurut saya seperti itu. Untuk minuman ya, minuman air mineral, karena tidak semua ngopi ya. Ya. Sama saya sendiri juga tidak ngopi kebetulan karena punya penyakit asam lambung. Jadi saya nggak bisa ngopi jadinya kan. Nah, jadi mungkin saya lebih ke minuman air mineral aja kan, karena lebih sehat juga. Gitu Nah, ya, kan. untuk air mineral saya rasa kita juga punya, kalau nggak salah di desa kita punya BUMDes. Oh iya, Kedutaan bumdes. desa. Benar. Itu juga dia bergeraknya di bidang Air mineral. air juga. mineral juga ya. Air minum ya. Air minum. Mungkin untuk nanti ya kita bisa, kalau bisa kolaborasi. Ya. Jadi kan untuk pengadaan air minum ya, air mineralnya nanti kan mungkin bisa dibagi kan, untuk air mineral mungkin dari BUMDes mungkin. Dan Nanti untuk akan minuman saya energi. ajukan proposal ke Oh iya. Insyaallah. Ataupun mungkin kita bisa berbagi ya, karena kita kan membantu UMKM di desa kita juga kan, Ya. agar tetap bisa mengikut sertakan mereka. Walaupun tidak secara langsung, tapi tetap ada andil mereka dalam kegiatan kita ya. Bagi Oke, saya juga kalau misalkan dana dari hasil kolektif dari warga kampung setempat Ya? itu jadi dana cadangan, dana sekunder. Jadi dana utama kita itu memang dari sponsor. Oh, boleh. Jadi seperti itu. Itu sebagai dana backup saja. Oh, iya. Karena kan Dari kita menyediakan anggaran tidak terduga juga kan. Ya, betul Dan sekali. mungkin itu bisa dimasukkan ke anggaran keselamatan juga kan. Nanti kita bisa mungkin menghadirkan ambulan dan mungkin puskesmas ya. Kebetulan kan kita pelaksananya di samping puskesmas ya. Mungkin kita bisa juga kerjasama dengan puskesmas untuk diadakan seperti medical check up gratis seperti Oh, itu. betul. Bisa. Ini kan gratis. Donor pengecekan darah. tensi, Donor darah, iya, Kita benar, akan benar. coba kontak dengan PMI mungkin ya terkait Iya. hal tersebut. Mungkin karena kan kalau untuk medical check up ya, kan orang kan mungkin agak sedikit males ya, karena Ya, kan mungkin mereka kerja. betul, belum Ya. dari awal mereka sibuk Ya. dan mungkin tidak punya waktu ya untuk medical check up tersebut kan. Jadi nanti boleh kalau untuk puskesmas kan sebagai aparatur kesehatan ya di situ kan, untuk menjaga agar bagaimana kegiatan kita tetap kondusif. Oke, baik. Berarti kalau untuk pendanaannya tadi kita sepakati berarti dari sponsor ya. Iya. Dari sponsor, kalau dari saya bisa dari kopi. Saya bisa menyediakan kopi nanti ngomong dengan beliau. Dan juga kalau untuk air minum bisa kita dari BUMDes seperti kata Bung Andra tadi, BUMDes. Dan untuk minuman energinya mungkin dari Pak Perdi nanti yang mengusahakannya ya. Oke, baik. Kita masuk ke agenda rapat kelima ya. Ini kan kita membahas tentang teknik pelaksanaannya nanti. Bagaimana? Yang pertama itu rundown acara.
Oke. Kalau rundown acara ya, mungkin kalau menurut saya mungkin tarik tambang itu bisa kita laksanakan pagi. Karena kan masih semangat juga Masih kan, fresh juga. masih fresh kan kalau bangun-bangun pagi gitu kan. Dan juga kan kalau tarik tambang ini kan butuh tenaga yang lumayan besar kan. Ya, Kalau betul. kita laksanakan di sore hari mungkin sudah lemes. Ya, benar. Mungkin tidak terlalu fresh lagi kan. Mungkin nanti itu bisa kita laksanakan di jam-jam 8 ya. Mungkin karena kan itu tidak terlalu siang, tidak terlalu pagi juga kan. Pas lah. Ya kan mungkin ada sebagian yang masih mau ada kerjaan dulu kan. Mungkin ada yang nyuci juga. Nah bener, mungkin ada yang di rumah mau bersih-bersih segala macam kan bisa kan. Ya, betul sekali. Oke, paling itu dari jam 8 sampai jam mungkin 11 cukup ya, atau mungkin tidak terlalu siang jam 11? Jam 11 saya rasa cukup ya, karena para masyarakat juga mau sholat zuhur. Ya. Ya benar-benar karena kita mau isoma juga ya. Paling untuk sampai jam 11 aja ya, karena kan kita memikirkan yang lain juga kan. Ya. Mungkin sudah terlalu siang, panas juga kan. Mau istirahat, sholat makan juga kan. Nanti kita isoma mungkin dari jam 11, mungkin kalau sampai jam 1. Sebenarnya saya itu maunya jam 1 ya untuk pelaksanaan egrang itu. Cuman kan karena mengingat Terlalu terlalu siang sih. siang ya. Terlalu cepat juga sih. Terlalu cepat ya. Mungkin terlalu cepat ya. Iya, Mungkin masih terlalu panas juga Kalau saya matahari. menyarankan lebih baik sore aja ya. Kalau Sore. sekitar jam-jam 3 sampai sebelum maghrib. Boleh sih. Sebenarnya kalau untuk egrang kayaknya karena peserta kita tidak terlalu banyak ya. Ya. Peserta kita kan paling untuk egrang itu cuma mungkin 10 peserta ya. Mungkin 10 atau 12 ya. Nanti kita maksimalin di 12 peserta aja ya. Itu kan bisa dibagi jadi 4 sesi per tiap 3 orang ya. Ya. Itu nanti kita mulai di jam 3 aja seperti kata Bung Andra. Jadi kan jam 3 itu sampai jam mungkin sebelum maghrib ya. Kalau bisa mungkin di jam 5 nanti kita usahakan sudah selesai semua. Karena kan mengingat mau sholat maghrib juga kan. Terus mungkin tidak enak juga ya. Kita juga memikirkan kan itu waktu bersih-bersih. Oh iya betul. Beres. Betul. Karena kan dari berkegiatan juga kan, egrang itu kan pasti kotor-kotor juga kan kita kan di sana ya kan, pasti mau bersih-bersih juga kan. Oke, baik. Saya setuju sih kalau sore aja ya. Baik. Nah, kalau untuk di hari yang kedua ya. Di hari yang kedua itu kan ada agenda kita itu apa tadi? Joget balon ya? Joget balon. Ya, joget balon sama musikal. drama musikal ya. Betul. Oke, kalau untuk joget balon itu mungkin di pagi hari. Ya. Di pagi hari itu jangan terlalu siang juga seperti di hari sebelumnya. Itu jam 8. Jam Karena 8 kan gitu. joget balon ini kan kebanyakan peminatnya itu ibu-ibu ya. Ya, wanita. Wanita ya, ibu-ibu, anak-anak mungkin yang suka joget-joget di rumah, terus suka nyanyi-nyanyi kan bisa menyalurkan hobi mereka di situ kan. Pasti ibu-ibu kan kalau pagi-pagi mau bersih-bersih kan. Ya. Jadi paling di jam 8 juga kan, jam 8 juga kita mulai. Kalau untuk joget balon, kalau joget balon ini kan tidak ada ketentuan peserta ya. Tidak. Tidak ada ketentuan peserta mau berapa, silahkan. Jadi kan itu kan hiburan juga. Ya. Karena kan banyak yang ketawa-tawa pasti kan. Ya. Ya kan. Banyak yang peminatnya seru-seru juga. Mungkin di jam 10 atau mungkin setengah 11 juga sudah bisa kita selesai ya. Karena kan Untuk tidak sesi terlalu pertama. ya. Karena tidak terlalu banyak juga kan. Paling kita sampai jam setengah 11 saja kan. Mungkin 30 menit, mungkin sisa waktunya bisa digunakan kepada yang mau joget-joget atau yang mau nyanyi-nyanyi kan bisa kan. Ya. Baik, kalau untuk di drama musikal ya. Oke, drama musikal kita paling melaksanakan sore ya. Samakan aja kayak hari sebelumnya. Oh ya. Tapi kalau drama musikal ini sebenarnya kalau kita mau ngambil jam 3 ya. Jam 3 itu kan drama musikal ini lumayan lama juga ya. Per setiap tim. Kalau musikal kan tim kan nggak ada Ya, yang itu kan per orang nggak ada. Paling kalau untuk per tim bisa kita kasih 20 menit ya per tim. Ya, bagi saya setuju juga. Saya ada kepikiran untuk perihal drama musikal itu setiap peserta, tiap tim peserta itu masing-masing 20 menit dan intervalnya 10 menit tiap penampil. Oh iya boleh. Jadi 20 menit waktu tampil, 10 menit untuk persiapan peserta selanjutnya, baru dilanjutkan dan seperti itu terus. Oke. Mungkin bisa dimajukan jadi jam 2 ya. Kalau jam 2 boleh Kan juga. Enggak terlalu panas juga lah ya, kalau jam 2 kan. Iya. Mungkin kalau jam 2 boleh lah ya. Ya. Atau mungkin
Itu tindakan pencegahan, siapa tahu pesertanya membludak kan untuk Ya, drama betul. musikal ini. Dan juga kan kalau drama musikal ini kan, apalagi kalau yang baru pertama kali tampil, Ya. pasti pertama kali nervous gitu kan ya. Ya. Agak gugup juga kan, Demam demam panggung. panggung ya, benar. Demam panggung itu kan jadi butuh persiapan ekstra. Ya. Persiapan ekstra untuk persiapan yang lebih matang ya. Saya setuju dengan Bung Berdi tadi. Setiap tim itu 20 menit ya. Untuk jarangnya itu 10 menit. Oke, baik. Mungkin kalau untuk itu bisa kita toleransi lah ya. Mungkin karena kita toleransi drama musikal ini kan agak cukup kompleks ya. Kompleks pelaksanaannya. Belum lagi persiapannya itu kan butuh yang matang. Jadi kan kita mungkin ya, belum lagi kendala teknisnya nanti kan. Jadi kita kasih toleransi mungkin 5:30 ya. 5:30 mungkin kita bisa selesai. Paling terakhir lah itu nanti kita toleransi ya kalau untuk 5:30 nanti, agar tidak terlalu malam juga kan, karena kan gak enak juga kan karena mau sholat maghrib juga kan. Belum lagi kalau untuk drama musikal ini kan memakai sound system. Ya. Oh iya. Pakai sound system ya. Pasti kalau untuk sound system itu jadi agak tidak mengganggu juga. Oke. Itu akan saya koordinasi juga. Saya kebetulan punya kenalan sound system. Oke, boleh. Dari Bapak Adi ya. Saya akan coba menghubungi beliau untuk menyediakan sound. Untuk Saya ketawa karena ingat Adi itu temen ayah saya dulu. Oh. Sekolah itu jadi kayak waduh Om Adi. Oh iya, dari itu. Iya, maaf. Namanya mirip kan ya. Iya, betul. Nah, nanti saya akan minta Maaf. ketersediaan ini untuk mikrofon dan sound system ya, speaker ya. Jadi itu kan berguna juga dari hari pertama sebenarnya. Jadi akan digunakan untuk MC di hari pertama sampai hari terakhir, apalagi drama musikal. Memandu acara agar lebih kondusif ya. Biar kondusif, meriah juga. Meriah betul, apalagi kalau komentatornya lebih asik kan, meriah Asik, kan itu boleh. Membakar semangat lah jadinya. Betul. Sound system mungkin kita itu ya, kita Pak Berdi ya bisa Ya. menghandle ya. Nanti akan saya anggarkan dan alokasikan lah. Oh, alokasikan untuk sound system ya. Ya. Nah, kan kalau kita teliti lebih lanjut ya. Kegiatan kita ini kan pasti membutuhkan tenda. Oh ya, kebetulan tenda saya ada juga kenalan di kampung, namanya Hmm. Bapak Sukanto itu. Oh, Pak Sukanto, aduh. Ya kan, itu dia kan Itu juga mirip-mirip sama ayah saya itu. Maaf, lagi. Oke, sama Bapak Sukanto itu harusnya lebih ini ya, lebih terjangkau lah. Oh. Iya, kebetulan deket juga sama Yang bisa Bapak dikirim Andra. juga. Ya, kebetulan Jadi dia tetap teman lebih saya. aman lah. Berarti kan untuk tenda berarti sudah aman ya, Ya. untuk pengadaan Ya. tenda kan. Tenda itu Bapak kan Sukanto tadi ya. iya. Oke, selanjutnya Pak. maaf. Saya agak nostalgia sedikit ya, mohon maaf. Teman sekolah ya? Iya betul, itu mirip sama guru olahraga saya itu Pak Endang itu ya. Itu mohon maaf ya. Silakan Pak. Selanjutnya Agenda berarti selanjutnya. untuk agenda untuk perlengkapan berarti sudah itu ya, sudah fix ya? Ya. Dari untuk sound system dan mic dari Bapak tadi ya. Perihal untuk penunjang kegiatan seperti kayak enggrang dan lain-lain sebagainya itu bagaimana? Oh iya betul, saya hampir lupa ya itu. Nah, Paling kalau untuk tali tambang ya, pasti pertama kali kan kita butuhkan tali tambang gitu ya. Tali tambang mungkin kita pakai yang tahun kemarin aja ya. Itu kan Iya. itu tidak perlu dianggarkan lagi ya. Karena kan masih bagus juga kan, masih layak dipakai. Karena itu kan baru satu kali dipakai. Kebetulan kalau untuk tali tambangnya itu disimpannya di rumah saya ya. Karena kan saya sebagai ketua pelaksanaan kemarin, itu kan saya yang menyimpannya. Itu kemudian masih untuk bisa. ininya, untuk enggrangnya Pak? Nah, kalau untuk enggrang paling kita menggunakan menghubungi UMKM setempat ya, Bung Andra ya. Oh iya. Kita akan menghubungi Bapak Alpis kalau nggak salah itu namanya. Beliau itu memang pengrajin, memang sudah dari lama. Oh, pengrajin ini ya, bambu dia bikin Iya, pengrajin kayak bambu, apa namanya, layangan segala macam. Oh pancing, iya. dan egrang juga. Ya, berarti kalau untuk enggrang ya, berarti kalau untuk enggrang nanti kan kita pelaksanaannya itu dari Bapak Alpis ya. Ya.
Pak Alvis nanti kan beliau juga selain Egrang juga kan beliau termasuk seniman ya. Iya. Betul sekali. Ya, Mungkin kita juga boleh minta ketersediaan Bapak Hafiz itu untuk ini ya. Siapa tahu ingin menjajakan hasil karya dia di acara Boleh. 17-an nanti kan. Ya, nanti kita akan dapatkan panggung stand ya mungkin ya untuk boleh. Ya. Nanti kan kita bisa menghubungi Alvis Sukaisi ya. Betul sekali. Oke. Berarti untuk Enggrang kan nanti sudah Pak Alvis ya. Pak Alvis Ya, nanti Pak yang Alvis. bisa menghandle ya. Ya. Beliau pengrajin Enggrang juga ya. Berarti kalau untuk itu kan nanti bisa saya handle ya, berarti kan. Dan yang kedua itu untuk balon. Nah kalau balon ini kan nggak bisa gitu, kalau balon itu habis dipakai dikempesin kan nggak bisa kan? Ya. Ya, pasti dipecahin kan. Ya, Sekali kalau sekali pakai itu nggak bisa dipakai lagi kan. Berarti kalau untuk balon ya, balon nanti kita anggarkan dari sponsor ya Pak Berdi ya, bisa untuk menganggarkan nanti ya. Ya, baik. Itu untuk berapa totalannya nanti saya berikan kepada Bung Andra dulu untuk menuliskan administrasinya berapa. Ya. Nanti dari Bung Andra bisa ke Pak Berdi. Oke, untuk anggaran keperluan kegiatan sebenarnya sudah cukup kelihatannya. Oke, untuk anggaran sudah cukup ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Paling untuk publikasi ya, supaya acara kita ini lebih meriah ya. Ya. Pasti kan terutama kita butuh publikasi. Publikasi agar acara kita ini diketahui banyak orang. Diketahui banyak orang kan harus ada diberitahu kan. Berarti kalau untuk publikasi nanti kan kita bikin spanduk ya. Ya. Spanduk Oke. nanti kan kebetulan Pak Andra bisa kan, bisa bisa desain desain. juga ya. Siap. Paling kalau untuk publikasi nanti kita bikin spanduk ya. Nanti ke spanduk nanti kita taruh mungkin di arah masjid, samping masjid kan, tempat orang banyak berkumpul ya. Mhm. Baik. Mungkin bisa melewat pengumuman juga agar tidak jadi Boleh. Ya, pengumuman di Ya, media kalau sosial untuk, ya. mau media sosial boleh, untuk pengumuman boleh. Bisa Kalau di untuk masjid. ya pengumuman nanti saya bisa sampaikan di masjid ya. Sampai terus untuk di sosial media. Sosial media kan agar lebih cepat menyebar informasinya nih kan. Ya. Lebih cepat menyebar, jadi kita nanti buat spanduk ya. Mungkin lebih ke bukan spanduk sih, lebih ke ini ya, poster. Ya. Poster ya. Atau flyer. Flyer, kalau ya benar. jika Flyer. Mau. Ya, oke, boleh. Berarti kalau untuk publikasi sudah bisa ya. Nah, paling kita ini masih yang belum kita bahas ini di kebersihan sama di keamanan. Kalau untuk di kebersihan saya bisa handle karena masih punya kenalan juga, adik ayah saya itu kan dia bekerja di dinas kebersihan di sini juga. Nanti kan saya minta dari mereka untuk standby. Saya minta mereka di standby di hari 1 dan hari kedua. Oke. Kalaupun memang tidak bisa nanti paling di hari kedua saja ya, karena kan joget balon itu kan pasti banyak sampah-sampah balonnya ya kan. Ya. Itu kan pasti banyak sampah-sampah yang perlu dibersihkan ya. Nanti paling kita kontak mereka aja nanti. Sistemnya bagaimana nanti bisa saya sama Pak Andra yang mengatur administrasinya gimana. Siap. Pak, untuk keamanan kita akan berkolaborasi dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas yang Boleh. ada di lingkungan desa kita supaya situasi biar lebih kondusif lah. Betul. Takutnya nanti ada perkelahian dan ada orang kericuhan juga kan, mengingat di tahun kemarin sempat ada kericuhan ya waktu Panjat Pinang kemarin kan. Iya. Ada kericuhan kan. Mungkin kalau untuk babin itu kan agak kurang ya takutnya. Mungkin Oh, bisa tolong ke tetangga saya, kebetulan Bapak Man itu satpol. Oh, satpol juga. Oh, boleh satpol ya, satpol PP kan. Boleh minta bantuan juga kan. Ya, Boleh. biar Agar enak lebih aman kondusif lah. juga ya kan. Agar Karena terbantu juga. Nah, kalau untuk Babinsa sama Babin Kaptidas kan mungkin kurang ya, ya, kurang memadai karena- juga. karena ramai juga karena cara kita kan. Karena ramai juga kan, apalagi kalau acara ini tarik tambang ya. Ya. Tarik tambang itu kan pasti panas gitu kan. Panas Panas bawaannya. itu. Bawahnya emosi juga Betul, kan biasanya. betul. Berarti kalau untuk keamanan nanti kita minta ke Pak Babinsa dan Babin Kaptipnas Ya. dan juga dibantu oleh Satpol PP Satpol tadi. PP kan, Satpol PP setempat kan, Ya. agar lebih kondusif ya. Ya. Nanti Mungkin mereka saya mau ngasih saran juga, ini saya lupa untuk pada saat kegiatan berlangsung mungkin tidak apa-apa dari warga kampung kita sendiri yang mau berjualan gitu. Oh, boleh. Jadi,
Jadi Bantu lebih juga. iya kan, membantu memutar perekonomian kampung Oke, kita oke. sendiri dan lebih ramai juga lah jadinya. Oh, kalau dari kita sendiri ya, kalau Ya. kita sebagai pelaksana kan tidak pernah membatasi. Ya. Tidak pernah membatasi mereka untuk berjualan. Yang penting mereka tidak sampai menghambat Ya. acara kita kan. Tentunya kita tidak membatasi, tapi kita harus meregulasi supaya tidak membuang sampah sembarangan, Oh, misalnya menaruh lapak sembarangan, hal Baik, seperti nanti itu Pak. nanti kita akan koordinasi lagi ya. Mungkin Pak Dimas bisa ya Iya, untuk koordinasi lapangan nanti bagaimana itu nanti kita bahas lagi. Ya. Oke. Terus itu masukan yang bagus dari Pak Berdi perihal untuk UMKM ya. Ya. Oke, baik. Untuk agenda kita yang terakhir ini kita sudah sampai di keputusan rapat ya. Nanti kita finalisasi lomba. Berarti kan lomba yang fix kita ambil ya, yang akan kita laksanakan ya. Itu ada 4 berarti ya. Ya. Lomba pastinya itu. Yang pertama itu ada lomba tarik tambang. Ya. Lomba tarik tambang, yang kedua lomba Balap egrang. Betul, balap egrang, betul. Yang ketiga itu lomba joget balon. Ya. Yang terakhir itu drama musikal. Ya. Oke, itu 4 lomba yang sudah cukup untuk memeriahkan Mereka 17-an kita tahun ini ya. Terus kalau untuk panitia nanti kita sudah seperti yang sudah kita putuskan tadi, untuk panitia adalah saya sendiri untuk pelaksana. Untuk sekretaris dibantu oleh Pak Andra. Ya. Untuk bendahara nanti Bung Perdi ya. Oke. Baik, kalau untuk Pak Dimas nanti itu koordinator lapangan. baik. Koordinator lapangan nanti. Dan untuk anggaran ya, anggaran ini nanti kita kan seperti yang sudah kita bahas tadi, kita ambil dari sponsor ya. Ya. Kita kalau kita usahakan kita ambil duluan dari sponsor Ya, sebagai dana sebagai primer. dana primer ya, dana utamanya sponsor. Terus kalau untuk iuran masyarakat mungkin kita jadikan dana sekunder saja untuk mengatasi dana-dana anggaran tidak terduga. Ya. Baik, sebagai anggaran cadangan. Dan kalau untuk jadwal kegiatan ya, jadwal kegiatan tadi kita laksanakan di 2 hari. Ya. Oke, 2 hari dia tepatnya di hari Sabtu dan Minggu ya. Ya. Sabtu dan Minggu mulai dari jam 8 sampai jam 10 untuk lomba pertama. Untuk di lomba keduanya kita lanjutkan di jam 2 atau jam 3 sampai selesai. Selesainya itu jam 5. Ya, baik. Jam 5 ya, itu agar tidak terlalu lama juga kan. Kita juga kasihan sama para peserta juga kan. Ya. Dan untuk pelaksanaannya itu tadi di lapangan Puskesmas ya, sampai Puskesmas Ya, kan? lapangan Mas. Ya, lapangan sampai Puskesmas. Nanti sebelum acaranya, mungkin 1 atau 2 hari sebelum pelaksanaan, nanti kita adakan kerja bakti. Ya. Kerja bakti untuk membersihkan lapangan yang akan kita pakai agar lebih bagus juga, lebih bersih kan. Belum lagi kan kita bersihkan mungkin ada yang batu-batu atau apa kan yang membahayakan peserta. Ya. Nanti kita akan bersihkan agar acara kita berjalan dengan kondusif ya. Berarti seperti yang kita bahas tadi kan, untuk penegasan tugasnya saya sebagai ketua pelaksana akan menghandle apa yang sponsor dan lain-lain, itu saya yang akan mengurus. Untuk sekretaris mungkin dari Pak Andra akan mengurus administrasinya bagaimana, Ya. baik dari penulisan proposal dan lain-lain itu kan dari Pak Andra. Oke. Kalau untuk bendahara mungkin Pak Berdi bisa mengelola keuangan ya. Ya. Dana-dana sponsor yang masuk akan kita gunakan sebaik mungkin. Oke. Untuk pelaporannya nanti bisa ke Bung Andra baru ke saya. Baik, Oke. agar kita tetap punya laporan ya, agar Transparan, Mas. transparan kegiatan kita ini, tidak ada bohongnya ya, tidak ada kecurigaan dari masyarakat, agar kedepannya semoga kita masih terpilih menjadi anggota Karang Taruna dan tetap bisa menjadi pelaksanaannya, panitianya ya. Dan berikan yang terbaik lah. Yang terbaik untuk Bung Dimas siap ya untuk sebagai koordinator lapangan ya. Baik, koordinator lapangan siap agar, tapi kalau untuk di lapangan nanti kita saling bantu aja ya. Baik. Saling bantu, apa yang kita bisa bantu kita bantu ya, agar pelaksanaan kegiatan kita ini bisa berjalan dengan maksimal ya. Oke, saya kira mungkin cukup ya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu dan sudah menyempatkan untuk datang ke rapat ini kan. Harapan saya semoga nanti pelaksanaan kegiatan kita bisa berjalan dengan kondusif Amin. dan bisa memberikan yang terbaik bagi warga. Amin. Ya, Amin. karena kita akan dari warga untuk warga sendiri. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.